Hai teman-teman petani sawit maupun pelaku sawit di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di Desa Bulu Manis, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kami dalam seharian ini sengaja berburu yang namanya supir truk kelapa sawit. Kenapa kami ingin menjumpai mereka? Karena di sana, di mereka, banyak cerita-cerita menarik tentang bagaimana mereka mengantarkan tandan buah segar kelapa sawit itu ke pabrik dari kebun-kebun yang mereka datangi. Sore ini saya sudah bersama Pak Aswin Bahar, seorang supir truk di sebuah RAM yang ada di Desa Bulu Manis ini. Menggeluti supir sudah 30 tahunan sejak beliau masih lajang, kata orang di sini. Nah, seperti apa sih lika-liku Pak Aswin sebagai supir truk sawit? Karena sebelumnya beliau juga pernah menjadi sopir di perusahaan dan di beberapa tempat, dan kemudian sekarang berlabuh di sektor berkelapa sawitan. Selamat sore, Pak Aswin. Ya, Pak. Gimana kabarnya nih? Sehat, Pak. Tadi lagi narik atau gimana? Iya, Pak, lagi muat, namanya supir, kan ngambil kelapa sawit dari petani dikepulkan ke RAM plasma kami. Oh gitu ya. Para petaninya itu ada di desa ini juga atau ada di desa lain? Ya, gimana ya, Pak, namanya kami selaku driver ataupun supir, dia kan ada suppliernya masing-masing. Ada yang di desa sini, ada yang sampai ke Rangu kilo 28. Ya jarak tempuhnya ya masing-masing lah, Pak. Nah, kalau Rangu kilo 28 itu berapa jauh, Pak? Ya dari sini sampai kilo 28, ini kilo 11, 17 kilo lah, Pak. Masuk ke dalam lagi 17 kilo. Iya, masuk ke dalam lagi. Nah, itu menjemput buah itu sudah di satu tempat atau di beberapa tempat? Satu tempat, Pak. Punya satu orang. Punya satu orang. Punya satu orang. Biasanya sekali jemput itu berapa ini? Berapa banyak? Ya semalam itu rata-rata dia mencapai 4 ton. 4 ton. Iya. Satu orang. Satu orang. Mengumpulkan itu sampai kemudian di RAM itu butuh waktu berapa lama? Tergantung, Pak. Kalau posisi hujan, ya namanya digambut. Itu mencapai sampai kadang-kadang pun nggak pulang. Oh gitu. Kalau posisi macam yang di darat ya paling lama-lama sambil muat dia 1,5 jam ke 2 jam, Pak, sampai ke RAM. Menjadi supir truk sawit ini Bapak udah berapa lama? Kalau untuk sekitar sini saya udah ganti tuki udah 2 kali, Pak. Udah 2 kali. Iya. Oke. Pertama ikut Pak Pendi sama Pak Kartim, di situ 4 tahun. Kalau kerja di RAM Plasma ini baru 1,5 tahun, Pak. Baru 1,5 tahun. Iya. Kenapa memilih menjadi supir truk sawit ini? Gimana ya, Pak? Kalau diceritakan kenapa memilih supir truk sawit, karena di batas usia saya lah dulu kategori kan, udah mencapai 50 tahunan. Kalau untuk kelintas saya udah nggak sanggup, Pak. Nah, jadi sebetulnya kalau orang rumah itu melarang menjadi supir. Tapi dengan satu catatan, apabila bisa pulang hari, dikasih silakan kan itu. Aktivitas Bapak sehari-hari itu seperti apa? Misalnya apakah dari jam 6 pagi lalu selesai jam 6 sore atau seperti apa ini, Pak? Kalau di RAM Plasma ini, Pak, kami kerjanya terlalu santai memang. Piginya jam 10 pagi? Iya, kadang-kadang jam 11. Nanti mulai kerja jam 11 sampai selesai sawit yang kita ambil dari petani. Selesainya itu bisa sampai jam berapa? Jam 8. Malam. Paling lama kali itu, Pak. Malam? Iya. Paling nah, lama. Dari rentang waktu itu Bapak bisa berapa trip ini dapatnya? Itu tergantung dari posisi sawit supplier itu sendiri, Pak. Ya, mamanya satu hari ini ada supplier A6. Mobil kan armada kan ada 5. Nah, itulah dibagi satu. Jadi kalau dihitung-hitung rata-ratanya itu 2 trip satu hari. Iya. Itulah tadi sampai tenggat waktu jam 8 malam itu. Iya. Itu
Udah paling lama ya. Udah paling lama kali itu Pak. Hitungannya itu per ton kah, per trip kah, atau gaji bulanan? Kami gaji bulanan Pak. Oh gitu. Iya. Berapa Pak? Sesuai dengan kerja santai gajinya pasti santai. Kan itu kan Pak, kan sesuai. Berapa angkanya? 4. 4. Uang makan 15. Itu aja ya. Bapak ikut juga ngantar ke pabrik nggak? Iya Pak. Itu wajib atau ya semacam bonus atau apa? Namanya cemana ya Pak? Kita kan berlima itu gantian Pak, bergilir. Nah, bergilir. Besok aku, besok kawan, gitulah itu Pak ceritanya. Itu aja, paling ya ganti-gantian. Selama Bapak bergelut di dunia sawit ini mohon maaf. Ya. Apa yang sudah dapat? Artinya begini, Bapak dapat gaji, terus ada uang sampingan gitu ya. Ya. Nah, dari hasil keringat itu tuh sudah bisa dijadikan apa? Apakah bisa ditabung atau habis gitu aja atau gimana? Gini Pak, kalau kita kalkulasikan dari 4 juta sama 15.000 berarti 450.000, 4 juta 50.000, 4 juta 450.000. Kalau dari segi ekonomi memang ya nggak cukup. Tapi cemana lagi lah Pak, daripada nggak kerja. Sebetulnya ya itu tadi intinya, kalau memang semua itu pasti nggak, manusia pasti kurang. Selalu kurang aja ya. Nah, intinya pasti kan gitu kan Pak. Syukuri aja, dapat segitu ya kami syukuri. Itu aja lah intinya sama saya Pak. Pokoknya kayak itu tadi bini, aku bilang gajiku segini, syukuri aja. Pasti kalau kita bersyukur, ada aja ya nanti itu. Ada aja rezeki. Ya, ada aja rezeki. Yang penting kita kerja setiap hari bisa pulang. Nah, itu ya. Iya Pak. Intinya itu kalau dari kami keluarga Pak. Nggak ada yang ingin apa istilahnya, syukuri aja. Apa yang selalu dipesankan oleh istri kepada Bapak ketika melakukan aktivitas di luar ini? Nah, ya dibilang ya hati-hati di perjalanan, jaga nama baik. Itu aja lah Pak. Itu. Iya. Itu aja yang selalu dipesan sama dia. Makanya selaku biniku, bersyukurlah aku punya bini yang selalu bersyukur. Bukan karena didengar ya? Enggak ya? Enggak Pak. Bersyukur aku Pak. Mana tahu karena didengar sama ibu gitu, enggak ya? Enggak. Oke. Nah, lalu usaha lain ada nggak? Istilahnya punya kebun sendiri. Oh, sudah punya kebun sendiri. Iya. Itu hasil dari apa? Ya dibilang kerja sama orang lah dulunya. Saya dulu pernah jaga kebun 4 orang di sini. Dari sawit juga? Iya, dari perkebunan sawit orang. Oh, jadi sekarang punya kebun sawit? Udah Pak. Berapa hektar? 2 hektar. 2 hektar. Sudah menghasilkan? Alhamdulillah. Bisa dapat berapa ton sebulan? Ya belum namanya. Kalau kita perantau, ini maaf ya cerita ya Pak, sedikit. Kalau kita perantau, kalau dari modal keringat, kalau untuk dapatkan kebun sawit, beli 4 hektar itu bohong. Kalau tanpa ada hasil dari titipan orang tua. Kalau cuma hasil keringat bisa dapat 2 hektar aja, udah jago. Beda kalau zaman dulu ya? Nah, beda zaman dulu Pak. Bapak mulai tinggal di daerah ini tahun berapa? Udah 15 tahun sini Pak. 15 tahun. Iya. Tadinya dari Kanopan. Iya Pak. Oke. Asli Kanopan. Tapi yang 2 hektar itu dapat beli dari hasil juga lah. Meras keringat di sini. Adalah sedikit dari bantuan orang tua. Oke. Gak menutup kemungkinan. Oke. Bapak tentu menjadi satu dari sekian banyak sopir di luar sana. Apa kira-kira pesan Bapak kepada mereka? Ya, belajarlah hemat, menentukan untuk hari depan. Oke. Baik. Itu ada yang salah saya Pak. Saya nggak mau banyak yang apa-apa. Belajarlah hemat. Pak Aswin Bahar, walaupun sederhana tapi pemikirannya luar biasa. Pesan-pesannya juga luar biasa. Sebagai seorang supir, sebagai seorang warga di Desa Bulumanis, dia masih tetap terus menjadi supir. Syaratnya cuma satu,
nggak boleh lintas, tiap hari harus pulang. Satu cerita menarik dari dunia berkelapa sawitan yang kami sampaikan kepada Anda, saya Abdul Aziz. Kami mencari tahu ini semua dari Desa Bulumanis, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.